Halo semuanya, hari ini kami sedang bersama Ibu Septi, Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta di kediamannya yang berlokasi di Kampung Duku MJ1-1702 Menteri Jeron, Yogyakarta. Saat ini kami akan bincang santai dengan Ibu Septi mengenai UTDI kampus kami. Sebelumnya Ibu Septi tahu nggak sih tentang UTDI itu apa? Selamat malam ya semuanya ya. Ya, Ini malam. anak-anak saya ini yang cantik-cantik, ini bidadari cantik turun dari mana ini? Dulu dari UTDI ke rumah saya ini. Ya, Mbak Kansa. UTDI itu kalau nggak salah Universitas Teknologi Digital Indonesia ya. Iya, Yang dulu betul. kayaknya STIMIK Amikom ya. STIMIK Akakom. Oh, STIMIK Akakom. Jadi beda ya Amikom sama Akakom ya? Beda. Oh iya ya. Oh jadi STIMIK Akakom. Kalau tidak salah kalau melihat dari nomenklatur kampusnya ya, Universitas Teknologi Digital Indonesia. Berarti ini terkait dengan digitalisasi Ya, untuk betul. semuanya. Jadi UTDI ini kalau tidak salah mempersiapkan sumber daya manusia di digitalisasi, baik itu dari sisi manajemennya, baik itu dari sisi hard skill maupun soft skill kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. Iya, Kalau melihat sekarang ini di era digitalisasi ini, UTD itu sangat keren sebenarnya ya. Walaupun saya belum tahu kedalamannya, tetapi kan kita juga pernah sih membaca lalu googling menemukan UTDI itu. Jadi saya tahu itu dari googling. Karena apa? Saat ini era digitalisasi itu apa-apa ada di dalam ya gadget kita ya, dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalau kita mau tahu tentang apa sih dunia digital lah, langsung kita googling ketemu UTDI tadi ya, jadi kami tahu. Nah mungkin yang saya tanyakan Mbak Kansa, di UTDI itu program dan jurusannya itu apa saja sih? Untuk program studinya sendiri, Bu, ada 5. Yang pertama itu informatika, terus teknik komputer, sistem informasi, dan yang paling terbaru baru ada itu di tahun 2021 ada bisnis digital dan manajemen retail. Jadi sebelum jadi Universitas Teknologi Digital Indonesia, dulunya kan namanya STIMIK Akakom, Bu. Itu hanya ada di komputer-komputer aja. Jadi nggak ada yang di bagian digitalisasinya. Oh iya, jadi kayaknya hanya di hard skillnya ya. Sekarang ditambah dengan soft skill ya, kan gitu. Karena yang namanya kita saat sekarang ini era digitalisasi, yang dipentingkan tidak hanya hard skillnya, tetapi soft skill ya. Karena bagaimana kita bisa memanage terkait dengan digitalisasi itu sendiri. Nah kebetulan kan seperti Disdukcapil ya, itu kan tupoksi kewenangannya itu ada di pelayanan publik. Nah saat ini pelayanan publik itu dituntut udah semua harus pelayanannya itu harus digitalisasi semua. Karena digitalisasi itu memang satu mempercepat waktu ya, alurnya dan juga cashless-nya enggak. Jadi kita tidak numpuk-numpuk arsip dan sebagainya gitu ya. Tetapi memang era digitalisasi juga ada kekurangannya, yaitu ketika tidak ada akses internet lalu servernya ada gangguan, maka digitalisasi itu tidak akan berjalan kan seperti itu. Jadi memang semua ada kekurangan dan kelebihannya. Nah sekarang yang mungkin Bu Septi ini kan punya teman-teman di Disdukcapil yang hanya D3 ya, lulusan D3, ada yang bahkan hanya SMA kan gitu. Tetapi yang S1 dari yang non digital kan juga ada. Nah sekarang makanya nih di UTDI itu
di UTDI itu jurusan-jurusan yang ada yang tadi seperti disampaikan itu kan sangat-sangat dipentingkan dalam era digitalisasi sekarang. Iya enggak? Seperti informatika lalu bisnis digital ya. Bisnis digital yang ada di dua itu ya. Nah, itu sangat penting sekali di era digitalisasi, apalagi saat ini kami di Dukcapil itu sudah masuk Dukcapil Go Digital. Jadi di tempatnya Bu Septi itu udah 99% itu pelayanannya lewat digitalisasi, ya enggak? Dan sangat praktis sekali ketika pelayanan publik itu dengan digitalisasi. Seperti saya di rumah gini ya, pelayanan digitalisasi itu kan 24 jam. Nah, ketika malam ini perlu ada tanda tangan elektronik ya, ya kan sekarang akte, lalu KK, lalu semuanya itu kan sudah tanda tangan elektronik berbarcode gitu ya. Nah, sehingga seperti Bu Septi ini kan Bu Septi ini dikatakan sebagai penjabat pencatatan sipil, punya kewenangan untuk menandatangani akte kelahiran, akte kematian, dan itu jam berapapun ketika ada layanan masuk, saya harus setelah diverifikasi oleh petugas, lalu saya kan harus tanda tangan. Di rumah saja bisa tanda tangan. Tuh kemudahan digitalisasi, iya enggak? Nah ini keren ini UTDI dengan hadirnya UTDI ini bisa membackup di digitalisasi, di era digitalisasi ini ya, yang mungkin masyarakat belum semua masyarakat akan tahu ya kan, UTDI dan sebagainya. Tapi kalau bagi yang tahu ini saya bukan marketingnya UTDI, tetapi kami merasakan bahwa era digitalisasi sekarang ini memang SDM yang dibutuhkan adalah salah satunya yaitu tadi seperti alumni dari UTDI, karena di program dan jurusannya itu semua sudah mewadahi dalam era digitalisasi. Tidak hanya hard skill. Kalau zaman dulu kan hard skill ya. Jadi komputernya saja itu. Tapi sekarang soft skill juga didukung. Nah, sedangkan di UTDI itu kalau tadi dijelaskan Mbak Kansa ya, itu bahwa dan dari hasil googling saya itu bahwa di dalamnya itu program dan jurusannya sudah mengcover baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, itu Mbak Kansa, sehingga di era digitalisasi ini kepada masyarakat memang kalau punya anak yang dia punya potensi di digitalisasi, monggo untuk dimasukkan di sekolah, baik itu sekolah menengah atas atau SMK maupun itu masuk di perguruan tinggi yang tentunya program dan jurusannya yang mengarah pada digitalisasi. Karena seseorang kalau sudah mengenal digitalisasi, baik hard skill maupun soft skillnya, pasti tidak akan jadi pengangguran. Karena yang namanya bekerja itu kan tidak harus dia sebagai birokrat, tidak harus sebagai anggota DPR dan sebagainya, tidak sebenarnya, tapi dengan kemampuan digitalisasinya dia bisa menciptakan lapangan kerja, dia bisa berwirausaha, ya enggak. Nah ini jadi sangat kompleks sekali, sehingga kita harus, orang tua seperti saya, orang tua ya, seorang ibu harus sudah punya mindset yang namanya bekerja itu tidak harus di sektor formal. Yang penting berkesinambungan yang penting dia punya pegangan untuk hidup, kan seperti itu. Nah itu sehingga yang namanya seorang programmer, analisis data dan sebagainya, itu kan soft skill ya itu itu aja bisa mendatangkan cuan yang banyak. Pegawai negeri mungkin seperti Bu Septi, kepala di Dukcapil itu hanya menang di NIP-nya, nomor induk pegawainya, punya NIP. Gajinya bisa kalah dengan wirausaha yang dia paham benar digitalisasi. Karena apa sih yang tidak bisa
ganti dengan cuan. Kalau dia paham digitalisasi, semuanya bisa. Iya, semuanya bisa. Saya punya pengalaman ya, saudara saya itu dia juga dulu perguruan tingginya dari perguruan tinggi yang berlatar belakang digitalisasi ya. Oh iya. Nah sehingga setelah dia lulus dia itu tidak bekerja di sektor formal ya, tidak, tetapi dia itu bekerja di sektor non formal. Dia sebagai analis data mandiri, kerjanya di rumah. Lah, mana-mana perusahaan mana itu ke dia kok, gimana? Jadi perusahaan yang hiring saudara ibu ya, bukan iya. saudara ibu yang dari enggak. perusahaannya. Iya, yang dari perusahaan itu yang nyari, karena dia kan sudah mempromosikan di IG-nya, ya dan sebagainya, bahwa dia seorang analis data, gini kan gitu. Jadi aktif juga ya di media sosialnya. Iya, akhirnya perusahaan-perusahaan itu salah satunya perusahaan yang di Jakarta. Itu perusahaan apa ya? Itu dia analisa datanya Telkom di Telkom, tetapi anak perusahaannya bagaimana? Itu ke dia. Jadi kayak saudara ibu itu punya hard skill dan soft skill yang digabungkan. Jadi bisa dianalisis data, terus bisa juga menjual dirinya. Iya. Sekarang kalau orang yang pahpoh, dia tidak berbasic, tidak punya kompeten di digitalisasi, tidak sekolah seperti di UTDI gitu ya. Gimana mau pamer di IG? Iya enggak. Sekarang ini kan tidak hanya bisa mencet laptop. Harus bisa menjual diri. Menjual diri, iya, makanya memang yang namanya kita kalau sudah niat dan punya potensi di digitalisasi, ya harus menguasai hard skill dan soft skill. Jadi seperti apa yang dalam program dan jurusannya UTDI itu sudah sangat ideal sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau Mbaknya jurusan apa? Kalau saya kebetulan saya sama Kansa sama-sama dari jurusan bisnis digital, Ibu. Oh, gitu. Jadi kita belajar bisnis, terus belajar cara marketingnya juga. Oh, gitu ya. Iya, terus kita juga ada belajar programming biar semuanya tuh dapat itu. Betul, iya. Ya, jadi kalau kita melihat kampus-kampus ya, kampus swasta salah satunya UTDI itu ya. Nah, itu kenapa UTDI itu sangat mendukung sekali kompetensi untuk seorang sumber daya manusia dalam dunia era digitalisasi. Dalam era digitalisasi kan yang SDM yang dipentingkan, yang diperlukan itu yang punya kompeten, baik hard skill dan soft skill dalam digitalisasi. Nah, seorang anak dia pingin ke situ kan ya harus belajar. Iya kan, harus belajar, harus diberi bekal ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya misal dia dari SMK atau SMA lalu kuliah, kalau memang dia ingin belajar penuh, punya kompetensi di bidang digitalisasi, nah kuliah seperti salah satunya di perguruan tinggi swasta UTDI itu. Kan gitu ya. Ya, jadi dalam era digitalisasi, dunia digitalisasi itu, dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya paham teknologi. Di Disduk Capil tidak hanya paham teknologi saja. Di Disduk Capil itu ya kan kita udah 99% digitalisasi ya. Jadi tidak hanya paham tentang teknologi, tetapi ini saya sambil baca-baca ya, karena sekarang ini pelayanan kami 24 jam, sehingga saya harus baca ini kan itu ya. Tapi juga memiliki kemampuan analitis. Ya itu. Jadi cukup krusial ya. Misalnya dipelajari benar-benar. Iya. Mudah beradaptasi.
Ya enggak, Iya. seperti Mbak Kansa orangnya kayak gini kan. Iya. Ya bangun kalau masuk kuliah di UTDI karena dia dengan siapapun kan mudah beradaptasi Iya. kan gitu ya. Ya dan kreatif. Nah, ini. Yang penting itu kan kreatifnya. Oh, bahkan di Iya. Dukcapil pun dibutuhkan kreativitas. Lah iya, sekarang kalau tidak kreatif ketika kita ada masalah, menghadapi masalah itu, kan kita harus kreatif mencari solusi. Iya. Solusi itu bisa diambil dari inovasi. Nah, inovasinya karena kami pelayanan publik yang sudah digitalisasi, ya inovasi di bidang digitalisasi. Ya, itulah kreativitas kan penting berarti ya. Iya, nah itu. Jadi lalu yang namanya sumber daya manusia saat ini bertugas menjalankan transformasi digital agar perusahaan atau organisasi atau lembaga dunia usaha itu tetap bersaing dan efisien. Nah, gitu. Iya, jadi kalian masuk di UTD itu top, nanti menjadi insan-insan yang kreatif, ya enggak, yang solutif, ya enggak, yang mempunyai kemampuan analitis dan mudah beradaptasi. Gitu. Ya, jadi nantinya mudah-mudahan setelah lulus dari UTDI, Mbak siapa ini? Mbak Nana dan Mbak Kansa itu nantinya bisa langsung mendapatkan cuan. Oh, sekarang aja kuliah bisa kok. Bisa sekali nyambi mendapat cuan ya kan? Bisa. Iya, sudah bisa menganalisa, memprogram ya kan? Iya. Nah, itu paling enggak seperti itu. Nah, ini untuk kebutuhan SDM dalam digitalisasi itu yaitu salah satunya keahlian teknis atau hard skill ya. Hard skill yaitu programmer, developer, ahli data, spesialis keamanan siber, ya, desainer ya, desainer UI, UX gitu ya. Iya itu. Nah itu itu merupakan salah satu keahlian teknis atau hard skill. Ya selanjutnya keahlian perilaku yaitu soft skill. Ya, soft skill selain itu. Nah, pola pikir yang berkembang. Betul. Cepat belajar hal baru. Seorang inovator. Iya, enggak. Iya. Nah, kalau orang dunia digitalisasi kan harus seperti itu. Iya. Di tempatnya Bu Septi ya. Yang namanya pelayanan, yang namanya sekarang ini kan pelayanan itu kan dulu 3x24 jam. Iya. Tapi dengan era digitalisasi kita sudah Dukcapil Go Digital 1x24 jam itu maksimal. 1 jam aja selesai kok, 1 jam. Kalau persyaratannya lengkap 10 menit jadi. Wah, udah Iya, bener-bener maju iya, banget iya, ya. iya. Kalau digitalisasi, era digitalisasi harus seperti itu. Itulah yang namanya efisien kan? Efisien waktu, tidak bayar gratis. Efisien tenaga juga. Efisien ya, Bu? tenaga, iya, efisien tenaga. Tetapi SDM-nya harus kompeten semua. Betul. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya pemecah masalah. Yaitu tadi ketika ada masalah, sininya harus segera berkembang gitu loh. Oh, kalau masalah seperti ini solusinya seperti ini. Oh iya. Iya enggak? Iya, Kan seperti itu. Nah, di Dukcapil itu ketika orang mau masuk nik gitu ya, nik ganda aja ketahuan terdetek. Tapi dari ahlinya loh itu ya, teman-teman iya. kami yang pinter di digitalisasi mendetek tahu kalau orang itu double nik. Oh. Ya, langsung langsung di cut kan seperti itu ya. Iya. Lalu selanjutnya kolaboratif. Tidak bisa bekerja sendiri. Oh iya. Digitalisasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi mampu bekerja sama dalam tim lintas sektoral. Iya. Ya enggak? Betul. Nah, kalau di Pemda, di Pemkot, pemerintah Kota Jogja itu yang pintu pelayanan publik untuk masuk ke dunia mayanya
pemerintah kota itu kan ada di dinas Kominfosan. Nah iya di dinas Kominfosan. Nah itu yang dikenal dengan nama JSS, Jogja Smart Service. Oh, Jogja Smart Nah Service, iya, nah itu isinya kan juga anak-anak lulusan, mungkin ada yang lulusan UTDI juga kan gitu ya, iya. Karena dia harus seorang yang tahu paham hard skill dan soft skill dalam digitalisasi. Kalau enggak ya udah kan itu. Lalu selain itu SDM dalam digitalisasi itu diperlukan juga peran strategi bisnisnya. Oh iya. Seperti ya kan judul Iya, iya, oh ya itu sebagai pemasar digital. Ada kan di UTDI? Ada. Nah, sehingga ini tepat sekali ya. Iya. UTDI membuka jurusan program studi itu ya. Iya. Kan itu. Lalu juga spesialisasi transformasi. Betul. Iya, transformasi digitalisasi. Nah, itu ya. Ternyata dunia sudah Iya. Semaju ini. Iya, jadi bangga deh kalian punya kampus UTDI. Ya, dan yang penting sekarang bisa nyambi kerja, bisa menghasilkan cuan, ya kan Bu? Nanti kalau lulus juga jangan mengandalkan bahwa adik-adik ini bekerja di sektor formal. Ya kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa buka dong lowongan iya tadi iya wong kamu punya kelebihan ahlinya digitalisasi itu ya menciptakan lapangan pekerjaan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor digitalisasi ya gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Septi atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi gitu nih teman-teman, setelah dijelaskan dan bincang santai dengan Bu Septi, kita jadi tahu nih bahwa digitalisasi di masa sekarang tuh udah sangat penting banget. Terus juga beliau kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, dan ternyata di sana digitalisasinya sudah hampir 100%. Jadi kesempatan buat teman-teman yang terjun ke dunia digital bisa banget tuh nanti masuk ke UTDI. Ya. Dan lulusannya bisa bekerja di sektor manapun. Karena sekarang kan sektor pemerintah bisa, sektor swasta bisa, mandiri bisa, membuka lapangan pekerjaan sendiri bisa. Iya. Ya, terima kasih Bu Septi atas kesempatannya. Iya, sukses ya. Sukses selalu dan tidak keliru adik-adik masuk di kampus TDI nggak keliru karena sekarang eranya sudah era digitalisasi. Nah, benar. Jadi apapun sekarang ini semua harus sudah ke mindset digitalisasi. Sudah tidak lagi cashless ya kan? Sudah tidak lagi manual itu sudah tidak ada. Sehingga selamat, semoga menjadi alumni UTDI yang bisa nantinya membuka sayap dan juga untuk membuka lapangan usaha ya gitu.